Before I start my day, I'm gonna call all of my friends. Ba. Once again. Ba. Gak kerasa ternyata sekarang udah 1 minggu aku ada di rumah dan bisa ketemu lagi dengan keluarga aku di sini. Aduh. Dan satu kabar baiknya, sekarang aku mau lanjut kuliah di luar negeri. Jadi kalau pintar mah dibayarin negara, semuanya enak gitu ya. Full kuliah online dengan ribuan tugasnya. Persiapan dokumen keberangkatan, rekening bank, pergi ke kedutaan negara, dan pada akhirnya udah berangkat bolak-balik berkali-kali tapi akhirnya tetap aja nggak jadi. Ya, inilah vlog A Day in My Life. Pas aku masih ada di rumah kampung halamanku di Boyolali, Jawa Tengah. Oke, jadi sekarang aku masih ada di Indonesia, tepatnya di kampung halamanku di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dan aku masih kuliah online. Halo. Dan kegiatan hari ini sebenarnya padat banget. Aku ada kuliah online dari pagi sampai sore, ada tugas-tugas yang harus diselesaikan dan mungkin nanti ada kuis juga. Selain itu aku juga harus ke bank ngurus beberapa dokumen. Yo semangat, bisa. Bi. So I'm vlogging right now. Do you wanna be in my vlog? Boy, answer my question. You wanna be in my vlog? Tuh. Dia bisa bagus. Yo motherfucker, you wanna be in my vlog? If you want to, I can pay you $100,000 US. Bisa bahasa Inggris. Kue era sekolah tuh. Akan pengen. This is my boy. Dan untuk mengatur disiplinku di sini aku bahkan sampai mengatur kayak active hour yang harus aku tepati mulai dari first session and also the second session. For the first session, I'm gonna start my day at 7 AM the morning sampai jam 12 siang, dan ini adalah jadwal yang harus aku tetapi setiap hari agar aku bisa mendapatkan level disiplin dan juga bisa menyelesaikan tugas-tugasku. Mama. Ada mimi aku. Aku yang miyuk-miyuknya. Aku yo goleki mama. Yo, having breakfast is like a must. I have to do a breakfast in every single morning. If I don't want to get my, my stomach problem, which was initially first started when I got dengue fever. Sakit. Wak sakit. Sakit ah. Wak sakit. Oh, tak bayang lo. Oh. Apa? Tak video loh. Mungkin pecah. Wak pecah. Saya. Wak pecah. Saya. Wak. Bayangan dang. Aduh. Kok nakal toh? Oke, sekarang aku udah nyampe di Bank BRI dan kayaknya udah rame banget, jadi nanti harus ngantri. Mau ngaktifin kartu ATM Pak yang hijau itu. Tadi kemarin saya pakai nggak bisa. Udah mendapatkan antrian belum? Kenapa? Belum. Nanti nunggu selesai dulu Mas. Nunggu 15 dulu baru dikasih antrian lagi. Oh, sekarang antrian ke? Baru satu aja belum. Aku sebenarnya datang pas di jam 8 pagi, tapi ternyata di sana udah antri 15 orang dan aku harus nunggu. Dan kalau nanti aku antrinya kelamaan,
kalau aku kelamaan di sini, kemungkinan nanti aku bakal telat dan nggak bisa ikut kelas. Nah, jadi ya nanti harus menyesuaikan. Misalkan ternyata di sini antrinya masih lama, udah besok kesini lagi. Iya, itulah konsekuensinya. Jadi aku sambil belajar di bank. Jadi tadi kada security-nya masih ada antrian, terus aku nunggu 2 jam, terus ya saya ke teller, saya ke customer service-nya, dan ternyata nomor antriannya habis. Harus kembali lagi sini besok lagi. Gitu bro. Gila emang, aku udah nunggu 2 jam tapi gak bisa dilayani juga. Pak sekurinya tadi bilang suruh antri, tunggu dulu mas 15 orang ini selesai. Tapi setelah 15 orang selesai, ternyata tellernya bilang habis mas, besok lagi kesini ya, ambil nomor antrian dari nomor 1. Mantap. Aku jadi korban miskomunikasi antara satpam bank dan teller ya. 2 jamku hilang hanya karena miskomunikasi antara satpam dan tellernya. Dan sebenarnya pun aku sudah mengikuti pelayanan pertama itu di jam 8, sementara aku datangnya jam 8 pas. Sekarang ini udah jam 10:16. Tuh, gara-gara ini jadi telat. Oke, tapi sebelum itu, I wanna give you a quick introduction to my room. And welcome to my room. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein. Dan untuk sekarang ini, aku masih ada di Boyolali, Jawa Tengah, dan semua perkuliahannya dilakukan kadang secara live dari Taiwan. Jadi dosennya ngajar dari sana gitu, terus kita interaktif video call lewat Google Meet gitu. Tapi terkadang ada juga dosen yang nggak suka lewat Google Meet dan langsung kasih tugas aja. Materi pelajarannya cuma dikirim aja di learning platformnya aja. Terus jadi cuma kayak, dear all student, this is the material for week 4 and week 5, and don't forget to do your homework. Then we're gonna have a quiz very soon and the exam in the next month. Like tough. Jadi pada akhirnya kita sebagai mahasiswa, kita yang harus menyesuaikan dengan keadaan itu. Jadi dijalani wae, pasti lancar, pasti ono manfaatnya, ono hikmahnya. Right, do you guys get the point what I'm saying? Then if you do, we can just continue to our next agenda, which is doing the online classes. Bentar, pindah tempat dulu karena di sana nggak ada sinyal. Aku mau tunjukin kepada kalian karena ini menurutku ini lebih bagus daripada kuliahku sebelumnya di Indonesia, yang mana sistem kuliah online-nya tidak terlalu terstruktur, dan misalkan nggak bisa ikut kelas berarti nggak bisa akses kelasnya. Tapi sekarang di sistem pendidikan Taiwan ini sudah sangat terstruktur dan aku sangat bersyukur. Jadi walaupun tadi ada masalah di bank ataupun aku nggak bisa ikut kelasnya, aku masih bisa akses semua materi dan kelasnya sama kayak kalau aku ikut kelasnya. Dan tadi pun sebenarnya aku udah ketinggalan karena mulainya jam 9. Jadi intinya sistem pembelajaran online dari Universitas Taiwanku ini di Jiangsu University ini sangatlah fleksibel. Jadi misalkan hari ini kita nggak bisa ikut kelasnya, nanti pasti akan ada rekaman dan materi-materi yang bisa dipelajari. Dan selain itu untuk kayak ulangan, kuis atau ujian gitu, ternyata juga sudah dipublikasikan dan kita bisa melakukannya secara online. Alhamdulillah sekarang udah jam 12 dan tugas pertama udah selesai. Well, hello ladies and gentlemen. After reviewing established material that I want to learn in this afternoon class. We introduce the chapter 2. It's about the data organization. So you can prepare the raw data into some common use the graphs, such as history, The class has just started. and polygon chart or pie chart, right? So you have upload. This is my between your statistic homework. teachers. Anybody have any question about homework? So measures of variation, such as the range or maybe the quantile. So we have some measures
and some measures for preposition. What is the value? Tiba-tiba internetku hilang lagi. You know what? Sometimes should happen, and we have to be prepared for this. Ya, karena koneksi internet adikku bagus, ya gak ada salahnya lah minta. Coba urap ke, jenenge apa? Oh, pendek kan? Oh, langsung nyambung. Oke, wis nyambung. Waalaikumsalam. Pakai sambung. Atas nama? Menku. The fuck? Wow. Istirahat tiba-tiba ada paket. Ternyata. The fuck? You know what is this? The collaboration between Scarlet by Evangelista with a Korean artist. And I've got the package. And I'm gonna review this package very soon. With a beauty concept, with beauty cinematography, and also my editing style. You guys have to watch the video. Oke, saatnya lanjut kelas lagi, kuliah lagi karena belum selesai. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Fokus, fokus. Yes, miss. Yes, miss. We have learned it on our senior high school. In senior high school. Yeah. So it's easy, right? Pretty easy. Very easy. Okay. Okay. So now is 3 o'clock. Okay. We get some break time. Just for 10 minutes. Okay. Okay, man. So we have a break for like 10 minutes and look. Emang tadi agak sombong atau gimana? Tiba-tiba aku nyeletuk gitu. How hard it is? It's pretty easy. Oh, really easy. We have learned it in senior high school. Tapi bener sih, ini kerasa. Ini hanyalah salah satu efek dari usaha dan trik yang sebelumnya sudah aku lakukan, di mana tadi di to-do list aku sudah mempersiapkan bahwa aku akan setidaknya 15 menit pre-statistic preparation. Jadi baca-baca dulu materinya selama kurang lebih 15 menit. Minimal 15 menit sehingga pas kelas nanti bisa ngikutin, dan ternyata oke, aku bisa ngikutin. Ini tadi awalnya udah baca-baca duluan di data description. Oke guys, jadi barusan aku udah selesai kelas statistik, dan kebetulan habis selesai kelasnya si gurunya tadi langsung kasih tugas. Jadi tugasnya itu tentang materi yang tadi kayak review gitu, dan langsung dikasih soal, dan soalnya ini harus dikerjakan dalam bentuk Excel. Dan karena tadi otakku cukup panas, lagi mood banget, tadi langsung aku kerjain dan sekarang udah selesai. Dan sekarang aku udah bisa submit semua tugas-tugas yang kemungkinan seminggu ke depan harusnya baru diselesaikan, tapi hari ini aku udah bisa selesaikan. Kayak rasanya satisfying banget gitu, karena habis ini rasanya kayak lebih lega mau ngelakuin apapun gitu. Dan ya, saatnya submit. Dan aku kebetulan udah selesai. Saatnya submit homework. Oke, upload file. Wait. Submitted by 0 people. Oh my god, aku jadi orang pertama. Aku yang pertama submit di kelas. Terlalu rajin hari ini, tapi gak apa-apa lah, kebiasaan bagus juga sih. Gak ada salahnya juga. Saatnya submit biar nanti bisa lebih tenang. Oke, tugas statistik udah, terus kita ke manufacturing process. Oh ya guys, sebenarnya tugas manufacturing process ini aku kerjain tadi waktu pagi-pagi antara jam 8 sampai 10 pas ngantri di bank. Dan kebetulan kan gabut kan, jadi paling enak kerjain tugas, dan sekarang udah bisa di-submit. Dan rasanya bisa jadi sangat lebih tenang. Bahasa Indonesia bener ya, sangat lebih tenang. Manufacturing process. Oke, saatnya submit homework. Upload submitted by 6 people. Aku orang ketujuh yang submit trial.
Oke, sip. Jadi kesimpulannya kuliah online hari ini udah selesai dan tugasnya pun juga udah bisa diselesaikan. Jadi malam ini bisa ngerjain hal lain, hal kreatif yang bisa dikerjakan, hal produktif yang harus diselesaikan juga. Jadi sebenarnya aku nggak selalu setiap hari begini, tapi mulai sekarang aku mengusahakan seperti itu. Jadi selalu mengoptimalkan dalam penggunaan waktuku setiap hari, mulai dari pagi sampai sore, dan usahakan nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Biar agenda rencana yang sudah kita rencanakan sejak jauh hari, semua to-do list bisa kita selesaikan. Dan hari ini untuk kuliah belajar cukup sampai di sini. Sekarang jam berapa ini? Tapi tak kandani kayak ono adikku lagi ngurusi wedhuse. Adikku iki bos wedhus nang omah wedhuse 8 tambah 4 nek rasa. Jadi ini 12 apa piro ngono sing jelas. Sing jelas akeh ahli dalam dunia ternak wedhus dan ayam dan lain sebagainya. Bocah ning kono. Oh iki bocahe. Ingunane wedhus tawah. Pirang juta iki lek sing iki? Pirang juta iki lek? Oh, abeh ra didol. Nyenengke ya, Lur. Ora umum. Nah, iki boloku mau sing tak sauri mbek terus langsung nyaut. Nang kene ya ora. So it's like 5 p.m. in the afternoon, and our next agenda is to make a video introduction of the new Katana 1987 with the newest technology. I mean, not the newest technology, but we have a lot of variation that I'm gonna show you guys. Yeah, and he's the boss, the owner of all of these things. Jadi sebenarnya sekarang ini aku lagi cari ide gimana menggabungkan dua jenis produk, antara produk kecantikan dengan menambahkan elemen-elemen yang akan menambahkan keren dan elegan kayak anak muda gitu. Dan aku rasa mobil itu sangat cocok, apalagi ada Katana GX dan dengan variasi dan modifikasi yang sangat bagus seperti ini. Aku rasa jika dua hal itu dikombinasikan nanti akan jadi sangat bagus, dan itu adalah project videoku selanjutnya. Nah, tolong bisa dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya, ya. Nggak usah pulang dulu, nggak usah kangen sama keluarga, walaupun tahu itu apa. Si Alif udah pernah pulang belum, Alif? Belum, Pak. Ya, nggak usah pulang. Mendingan kalian keliling sono, kalau keliling di mana, di Taiwan sana, ya. S2, lanjutkan lagi ke S3, ya. Cari scholarship sebanyak-banyaknya. Kalau kalian sudah dapat S2, S3, kalau kalian passion, kalian mau ngajar, kita welcome untuk bisa diterima di Politeknik Negeri Jakarta sebagai instruktur. Barangkali itu saja dari kami, dari saya sewakili pimpinan Politeknik Negeri Jakarta. Jadi kalau pinter mah dibayarin negara semuanya enak gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa jangan berhenti bermimpi, yang tadi Pak Iwan bilang. Nyampe di sana kerja keras sekeras-kerasnya, sesanggup-sanggupnya. Kalau bisa S2 lanjut, karena Taiwan tuh nyari murid sebenarnya dia. Yang mau kerja sama ini jadi tuh sebenarnya Taiwan. Kalau Pak Iwan tahu ya, Pak Iwan pasti tahu gimana Taiwan tuh ngejar-ngejar kita. Ayo dong gitu loh. Kita ini sebenarnya jual mahal gitu loh. Tapi Taiwan benar-benar invest usaha uang mereka untuk menarik mahasiswa datang ke sana. Jadi kalau misalnya punya kesempatan untuk S2 silakan dilanjutkan gitu loh. Semangat. Dan sebenarnya sampai sekarang masih ada satu agenda yang harus diselesaikan, agenda editing video dan urusan brand partnership. Sebenarnya udah capek banget sih, tapi emang kalau nggak diselesaikan hari ini mungkin besok nanti nggak akan kekejar, dan ada hal lain yang harus diselesaikan besok juga. Jadi mau nggak mau hari ini harus diselesaikan. So semangat. Ayo tidurlah, hidup kasurnya luas banget, empuk, nyaman, udah rapi, saatnya tidur. Besok dikerjain lagi juga bisa, bro. Santai, tenang aja. Please, no. Aku harus selesaikan ini semua hari ini juga. Ya, begitulah kira-kira kegiatanku sehari-hari waktu aku masih ada di rumahku di Boyolali, Jawa Tengah.
Indonesia, tapi sekarang aku udah ada di Taiwan. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan untuk kalian semua yang bisa nonton sampai di sini, terima kasih banyak. Semoga dengan menonton video ini kalian semua nggak jadi malas-malas lagi dan punya semangat yang sama denganku untuk meraih cita-cita dan goals kita masing-masing. Karena sebenarnya kita semua punya tujuan nih, kita punya cita-cita, kita punya mimpi yang ingin kita wujudkan. Tapi masalahnya kalau udah masuk ke kehidupan normal, biasanya ya kita kebanyakan scrolling, main HP, dan pada akhirnya kita males dan lupa dengan semua cita-cita ini. Itu saja video hari ini. Kalau kalian suka video ini silahkan klik like, dan kalau video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian, kalian bisa share ke teman kalian agar teman kalian bisa merasakan semangat dan positive vibe yang sama dengan diriku. Aku Aaron Pram. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.